Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai tugas UAS tafsir tematik ekonomi syariah dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir yang diampu oleh dosen Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Izin memperkenalkan diri, saya dan Nurul Fathanuddin dari mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir semester 2, bahwa di dalam video ini saya akan membahas beberapa subtema. Yang pertama yaitu solusi hidup sempit, tema yang kedua yaitu konsep berkah, tema yang ketiga pilar ekonomi syariah zakat, tema yang keempat manajemen harta, tema yang kelima riswah dan dampaknya, tema yang keenam konsep modal sosial, dan tema yang ketujuh fitnah dunia. Oke, langsung saja kita masuk kepada subtema yang pertama, yaitu mengenai solusi hidup sempit. Di sini kita mengambil satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Para ulama menafsirkan bahwa kata zikri di sini yaitu berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa saja yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapati ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Lalu apa sih ma'isyatan donka itu? Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya bahwa maksud kalimat ini ialah celaka, yakni dijauhkan dari jalan yang lurus dan diberikan rasa gelisah, hatinya akan selalu gelisah, bingung dan ragu. Kemudian ada beberapa penyebab seseorang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, dia terjerumus dalam syahwat. Yang kedua, dia terjerumus dalam syubhat. Yang pertama mengenai syahwat. Apa sih syahwat itu? Menurut syariat, Imam Ibnul Jauzi berkata bahwa syahwat adalah segala sesuatu yang membuat seseorang condong terhadap sesuatu yang membuat dirinya senang. Syahwat adalah segala sesuatu yang membuat seseorang condong terhadap sesuatu yang membuat dirinya senang. Nah, maka di dalam syariat kita tidak disuruh untuk mematikan syahwat, tetapi hendaknya kita mengendalikan syahwat itu agar syahwat itu tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kendalikan syahwat kita yang condong kepada kemaksiatan, kita kendalikan agar condong kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu syubhat. Syubhat itu berawal dari keraguan. Syubhat itu sesuatu yang
ragu-ragu, sesuatu yang remang-remang gitu ya. Sebuah hadis mengatakan dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di dalam perkara agama itu ada hanya dua perkara saja ya. Benar, perkara halal dan perkara haram. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Maka ketika ada keraguan di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka solusinya adalah kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka ilmu itu akan menghilangkan keraguan dalam diri kita. Maka dua itu adalah dua penyebab seseorang bisa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema yang kedua yaitu mengenai konsep berkah. Pengertian berkah itu berasal dari bahasa Arab barokah ya, yang artinya memiliki banyak kebaikan yang bersifat tetap dan terus-menerus. Diambil dari kata al-birkah yang berarti tempat berhimpunnya air, atau biasa disebut juga dengan kolam ya. Kenapa demikian? Karena dua hal. Pertama karena jumlahnya yang banyak, dan kedua karena sifatnya yang tetap. Kemudian berkah ini terdapat 3 pilar. Yang pertama, satu, keberkahan waktu. Yang kedua, keberkahan tempat. Yang ketiga, keberkahan keimanan dan ketakwaan. Keberkahan waktu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Kemudian keberkahan tempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Quran surat Ali Imran ayat 96. Kemudian keberkahan keimanan dan ketakwaan, Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surat Al-A'raf ayat 96.